Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Irma Yuliani, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis, dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Linda Ayun Nur Alifah, lalu ada Anis Nuraini, dan Hasmiati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang aspek ekonomi dan aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis. Untuk materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang aspek ekonomi. Aspek ekonomi meliputi dampak ekonomi dari kegiatan operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Aspek ekonomi tidak sesederhana melaporkan keuangan atau neraca perusahaan saja, tetapi juga meliputi dampak ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap operasional perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Hasmiati, dipersilahkan. Selanjutnya, poin-poin dalam aspek ekonomi. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi terutama penting dilakukan untuk proyek bisnis yang berskala besar. Analisis ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Yang kedua, pendekatan yang dipergunakan. Pendekatan yang digugakan untuk melakukan analisis ekonomi suatu proyek bisnis pada dasarnya mendasarkan diri atas pendekatan UNIDO Guide Particle Project Appraisal. Metode yang dipergunakan di sini melalui analisis dengan melakukan analisis profitabilitas finansial berdasarkan atas harga pasar. Yang ketiga, manfaat ekonomi dan sosial. Pengukuran manfaat lebih sulit dibanding pengukuran biaya ekonomi karena di samping manfaat ekonomi yang diterima secara langsung berupa output proyek bisnis yang dapat diukur dengan satuan moneter, terdapat manfaat sekunder dan manfaat intangible yang sulit diukur dengan satuan moneter. Yang keempat, poin dalam aspek ekonomi. Bisnis yang direncanakan hendaknya bermanfaat dan memiliki masa depan yang cerah. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari beberapa sisi dan poin. Selanjutnya, aspek hukum dan legalitas. Analisis aspek hukum dimaksudkan untuk meyakini apakah secara hukum atau yuridis rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak. Analisis aspek hukum mengkaji tentang legalitas rencana bisnis yang akan dibangun dan dioperasikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Anis Nuraini, dipersilakan. Aspek hukum dan legalitas. Poin-poin dalam aspek hukum dan legalitas meliputi yang pertama, pelaksana bisnis. Agar rencana bisnis dapat berjalan dengan lancar serta sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku, maka diperlukan data tentang siapa pelaksana bisnis tersebut. Yang kedua, pertimbangan dalam memilih badan usaha.
Dalam memilih badan usaha yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan agar sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga, identitas pelaksana bisnis. Ada beberapa sisi identitas pelaksana bisnis yang perlu diteliti. Yang keempat, bisnis yang dilakukan dan legalitas. Bisnis apa yang akan dilakukan perlu dianalisis, karena untuk mengetahui apakah rencana bisnis tersebut dilarang atau tidak. Lalu selanjutnya, yang kelima, lokasi bisnis. Lokasi bisnis perlu direncanakan dengan baik karena mungkin saja akan merugikan rencana bisnis yang akan dilakukan. Yang keenam, waktu pelaksanaan bisnis. Analisis aspek hukum berkaitan dengan waktu pelaksanaan bisnis ini, terutama mengenai waktu pemberlakuan izin-izin yang dimiliki. Yang ketujuh, cara pelaksanaan bisnis. Jika perusahaan ingin meminjam uang untuk menyelesaikan rencana bisnisnya, maka perlu diketahui apakah syarat peminjam mudah dipenuhi pelaksana bisnis. Dan terakhir, peraturan dan kelengkapan perizinan. Secara hukum formal, bisnis atau usaha yang akan dijalankan itu dinilai layak jika sudah mengikuti aturan dan perundangan yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.